Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahi alladhi 'allamana al-Qur'an. Alhamdulillahi alladhi ja'alana min ummati khairil anam. Alhamdulillahi ala as-sihhati wal 'afiyah. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am al-zahirati wal batinah, as-sabiqati wal lahiqah, ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa 'ala asy-syukru kulluh wa ilayka yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa 'alaniyatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha risalah adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa andim wa marham ala an-nuril anwar wa sirril asrar وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan kembali takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamat haibatuhu, yaitu dengan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya, disertai keyakinan yang sempurna di dalam hati kita semua bahwa di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yakini di sana tersimpan keridhaannya, tersimpan kecintaannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, keberkahan di dalam kehidupan kita di dunia yang sesaat 60-70 tahun, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian mari sama-sama kita tinggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecil besarnya, nampak tidak nampaknya, baik yang berhubungan dengan Allah langsung atau dengan sesama kita, hablum minan nas. Disertai keyakinan yang sempurna pula bahwa di saat kita berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah taala, atau kita merusak kehormatan saudara muslim kita, yakini di sana tersimpan kemurkaan Allah, kebencian Allah, ketidakridhaannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan kesengsaraan, ketidaktenangan, kebinasaan di dunia yang sesaat 60-70 tahun, terlebih nanti di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
pada Jumat yang penuh berkah dan penuh dengan kemuliaan ini, khatib akan menyampaikan satu buah athar, hadis ataupun riwayat yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita umatnya, yang tujuannya supaya kita betul-betul menjadi orang-orang beruntung, tidak menjadi hamba Allah yang rugi, baik rugi dunia terlebih rugi di akhirat nanti yang kekal selama-lamanya. Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, alamatus saqawah arba'ah. Ciri-ciri orang celaka itu ada 4 kata beliau. Yang pertama beliau sabdakan, nisyanul dhunub al-madiyah wa huwa indallahi mahfuz, yaitu orang yang selalu melupakan dosa-dosanya yang telah lampau. Dosa-dosa yang telah lampau tidak pernah ditobati, dibiarkan begitu saja, dilalaikan, tidak pernah istighfari. Wa huwa indallahi mahfuz, sementara dosa yang belum diampuni, ditobati akan tetap berada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosa yang langsung berhubungan dengan Allah, mungkin kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mata kita yang pernah melihat sesuatu hal yang belum pernah kita tobati, hati kita, pikiran kita, tangan, kaki kita, telinga kita yang belum pernah kita tobati, maka itu akan kekal tersimpan. Begitu juga mungkin kesalahan-kesalahan dosa yang kita lakukan antar kita. Pernah kita bicarakan keburukan saudara muslim kita, pernah kita buruk sangka kepada mereka, pernah kita ambil hak-hak mereka, rusak kehormatan kita, rusak kehormatannya, yang belum kita sempat minta halalnya, wa huwa indallahi mahfuzah, itu akan tetap berada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan sebelum kita tinggalkan ini dunia, selesaikan 2 masalah ini. Jangan sampai kita mati sementara dosa-dosa belum terampuni, sementara hak-hak hamba Allah yang telah kita zalimi belum kita minta ikhlas. Yang kedua, ciri orang yang celaka itu kata Nabi, dzikrul hasanatih, dia selalu menyebut kebaikan-kebaikannya. Ini karena saya ini masjid ini begini, ramai jamaahnya, ini karena pengorbanan saya ini saya yang nyumbang ini usaha saya. Selalu disebut kebaikan-kebaikannya. Wala yadri aqbalat am raddat, padahal dia belum tahu itu diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalau orang itu benar, takut kalau kebaikan-kebaikannya diketahui, apalagi sampai disebarluaskan. Tujuannya ingin mendapat pujian, ingin mendapat sanjungan daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, celaka seperti ini. Itu yang kedua. Dzikrul hasanati, selalu menyebut kebaikan-kebaikan, pengorbanannya, jasanya. Wala yadri aqbalat am raddat, padahal dia belum tahu itu diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an-nadhru ila man fawqahu fi amri dunya, yaitu orang yang selalu memandang orang yang di atasnya dalam urusan dunia. Yang dilihat kalau urusan dunia orang di atasnya, oh dia punya ini, saya harus punya ini. Oh dia punya ini, saya juga harus punya ini. Terus sehingga menghilangkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang celaka. Sementara dalam urusan dunia tidak akan habis-habisnya. Tidak akan habis dunia ini. Kita lihat orang punya ini, akan ada nanti orang yang lebih lagi, orang yang lebih lagi, orang yang lebih, sampai kapan? Tidak akan habisnya di dunia ini. Walaupun kita punya dunia, seluruh dunia ini milik kita, pasti kita akan lagi. Itulah dunia. Sehingga menyebabkan kita apa? Lupa mensyukuri nikmat yang sudah ada, yang Allah telah berikan kepada kita. Rugi orang seperti celaka. Karena apa? Nabi Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah. Wa la in kafartum, kalau kamu lupa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan saat ini kepadamu, tidak kamu syukuri, tidak kamu merasa puas dengan nikmat yang Allah berikan, inna adzabi lasyadid, kata Allah, tunggu siksaku sangat pedih.
Kemudian yang keempat, hadirin Allah Subhanahu wa taala, an-nadru ila man dunahu fi amriddin. Dalam urusan akhirat yang dipandangnya orang di bawahnya. Urusan agama selalu yang melihat itu orang yang di bawahnya. Si fulan itu sholat berjamaah, kenapa kamu enggak? Yang penting aku sembahyang. Dia itu tidak pernah sembahyang. Jadi lihatnya orang bawahnya. Nah, orang seperti ini enggak akan pernah meningkat. Sementara dalam kaidah usul disebutkan al-ithar fil ibadah mamnu. Mengalah dalam urusan ibadah itu dilarang, dibenci, makruh. Mestinya dalam urusan agama itu paling atasnya kita lihat. Oh, si fulan itu aktif. Usaha kita lebih dari itu. Jangan malah mengalah. Urusan dunia kita buku-buku, urusan agama kita santai, selalu biar diajak. Yang pergi diajak, yang ngaji diajak buat kebaikan. Saya cukup sudah itu, tidak bisa. Agama tidak boleh. Nabi Allah Musa diceritakan dalam Al-Quran ketika diperintah beliau di Bukit Tursinah, maka Nabi Musa itu tinggalkan kaumnya di belakang. Yang namanya amir itu mesti di belakang sebenarnya, supaya ngontrol makmurnya di depan. Tapi Nabi Musa enggak. Ketika Allah perintahkan untuk menghadap ke Bukit Tursinah bersama kaumnya, maka Nabi Musa lari sampai meninggalkan kaumnya di belakang. Ma'ajala an qaumika ya Musa. Hei Musa, apa yang menyebabkan kamu kok meninggalkan kaummu di belakang, tergesa-gesa? Maka jawaban Nabi Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ya Allah, aku cepat-cepat supaya engkau ridho. Nah, ini ajarkan Nabi Allah Musa pada kita. Kalau urusan agama, beliau tidak mau mengalah, harus terdepan. Nah, begitu juga kita. Jangan sampai urusan agama ini kita ya dalam ngaji, diajak pergi ngaji, oh diajak yang pergi, oh biarkan dia, biar dia diam di sini saja. Nah, orang seperti ini rugi. Yang memandang dalam urusan agamanya, orang yang di bawahnya, orang ini tidak akan pernah meningkat, tidak akan pernah kebaikan. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, man istawa yaumahu fahuwa maghbun. Siapa yang dua keadaannya sekarang dan besok itu sama, ini orang rugi. Dan sementara siapa yang lebih baik hari kemarinnya daripada sekarang, fahuwa mal'un, kata Nabi. Maka mudah-mudahan nasihat singkat yang sampaikan dari hadis Nabi SAW bisa kita ambil pelajaran supaya kita bukan tergolong telak di akhirat dan di dunia ini menjadi orang-orang yang merugi. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا المصطفى ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن وسلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان إخوان المستضعفين والمظلومين في فلسطين والغزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا ألف بين قلوبهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام انصرهم على عدوك وعدوهم فتحهم يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى وأولى وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا